Prabu Tiga di rumah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan sehat semua insya Allah ya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Masya Allah ya, salah satu keluarga besar dari SDIT Permata Bunda 3. Kita langsung sambut saja Bunda Saukil. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Baik, sehat Sehat. semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat Prabu Tiga, ini adalah Bunda yang termasuk terlama ya Bun. Untuk tahun ini paling lama ya, Paling sampai lama, tahun ini ya. Sabi kenal awalun di SDIT Permata Bunda 3 dan termasuk terlama dari angkatan pertama. Angkatan pertama sampai saat ini. Masya Allah. Baik Bunda, sebelum kita lanjut berbincang, Bunda silakan perkenalan dulu. Silakan perkenalan nama, aktivitas dan lainnya boleh. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri. Alhamdulillah saya ibu dari 3 orang putra putri yang alhamdulillah 3-tiganya kami titipkan pendidikannya di SDIT Permata Bunda 3. Masya Allah. Yang pertama anak saya laki-laki yang masuk di Permata Bunda tahun 2010. Ya, pertama kali angkatan pertama yang waktu itu masih lokasi sekolahnya di Masjid Baitur Rahim Korpri. Ya. Yang kedua Naya perempuan dan yang terakhir Syaukil Haq Hamdani. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai sama seperti Ustazah. Saya juga seorang tenaga pendidik di salah satu SMA negeri di Bandar Lampung. Baik, Masya Allah. Bunda yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya di acara podcast Prabu 3 hari ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang ya Bun hari ini. Baik, Bunda, ada 3 orang putra dan putri yang dititipkan di SDIT Permata Bunda 3. Betul. Apalagi yang pertama itu termasuk yang pertama ya, angkatan pertama. Yang pada saat itu SDIT Permata Bunda 3 baru buka. Iya. Ini apa motivasi Bunda memasukkan Ananda pertama kali SD dibuka yang belum ada pengalaman mungkin seperti itu? Bunda punya motivasi apa? Tuh, jadi begini Ustazah Pipin. Jadi namanya anak pertama ya Ustazah Pipin. Saya berpikir anak pertama saya harus mencarikan pendidikan yang mungkin diidamkan semua orang tua, pendidikan yang baik, terutama dalam segi agama. Saya sempat berdiskusi dengan suami, dengan ayahnya anak-anak waktu itu. Kira-kira ini mau dimasukin di mana ya, gitu kan ya. Sempat berdiskusi, ada si ayah pengen di tempat lain. Kalau saya sudah mendengar dari awal ada Permata Bunda nih, gitu kan. Tapi kan PB1 yang ada di belakang Tribun Lampung ya, di Raja Basa. Nah kemudian karena ada bukaan pendaftaran di sana, akhirnya ya udah deh coba di sana aja deh, saya bilang sama suami. Saya memang benar-benar ingin anak saya mendapatkan pendidikan agama yang baik, karena insya Allah akan membantu orang tuanya nanti kan ya. Akhirnya kami mendaftarlah, setelah diputuskan kami mendaftar di Permata Bunda 1 yang awalnya kita nggak tahu kalau akan ditempatkan di ada Permata Bunda yang 2 dan 3 waktu itu. Saya mendaftar, akhirnya Gaza ya yang pertama daftar di sana dan tes, alhamdulillah lulus. Saat menerima pengumuman kelulusan dituliskan diterima di Permata Bunda 3. Saya sempat kaget. Karena saya pengennya tadinya di Permata Bunda yang di tempat saya mendaftar di PB1 ya. Akhirnya ternyata ditempatkan di lokasi yang mendekati tempat tinggal waktu itu. Ternyata Permata Bunda 3 ada di Korpri, di Komplek Masjid Baitur Rahim. Sebelum daftar ulang berlangsung, saya survei dengan suami ke sana, agak mundur. Jujur agak mundur ya Ustaz Pipin. Karena waktu itu dengan fasilitas yang belum lengkap, karena itu tadinya kan bekas taman pendidikan anak ya, TPA di Komplek Masjid Baitur Rahim. Saya sempat diskusi dengan suami,
sempat diskusi dengan ayahnya anak-anak, oh apa gimana ya? Karena waktu itu dengan berpikirnya secara finansial dengan uang masuk yang cukup Yang lumayan. lumayan, kita anaknya sekolah di tempat yang kok fasilitasnya belum ini. Belum. Akhirnya terjadi diskusi lah ya, bukan berdebat ya, diskusi. Akhirnya bismillah deh. Yang pasti kan guru-gurunya dari PB1. Nanti kalau masalah tempat barangkali insya Allah nanti akan berkembang, saya bilang kan ya. Jadi ya udahlah bismillah aja deh ya. Kita masukin aja lah Gaza di sini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kan lokasi berkembang dan yang penting adalah tenaga pendidiknya. Saya bilang seperti itu kan karena memang waktu itu tenaga pendidiknya didatangkan dari PB1 waktu itu. Ya akhirnya kami memutuskan untuk Gaza sekolah di Permata Bunda 3 yang berlokasi di Komplek Baitur Rohim di Korpri gitu. Sampai akhirnya kakak Naya yang kedua ya. Ya akhirnya begitu karena melihat perkembangan kakaknya yang bagus dan perkembangan sekolah yang semakin baik dengan fasilitas yang sangat baik dan saya melihat hasil yang baik untuk anak saya yang pertama. Akhirnya saat abangnya naik kelas 4, adik-adik yang nomor 2 masuk ke kelas 1, saya sudah tidak mikir-mikir lagi, masukkan ke sana. Kemudian saat mereka naik ke kelas 6 yang pertama, naik ke kelas 4 yang kedua, kita alhamdulillah dipindahkan ke lokasi yang sekarang, ke lokasi yang baru, dan itu sudah tidak membuat saya ragu. Saat yang pertama tamat, yang nomor 3 masukkan lagi ke sini. Nah, jadi tidak ada keraguan lagi karena saya benar-benar merasakan apa yang didapatkan oleh anak yang pertama yang kedua benar-benar luar biasa gitu loh di Permata Bunda 3 ini. Baik, itu kisah perjalanan ya. memilih sekolah ya Bun ya, yang insya Allah kalau orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Baik, sahabat Prabu 3, ini Bunda termasuk Bunda yang sangat sibuk. Iya, begitu. Karena Bunda yang bekerja dari pagi sampai sore ya. Sore. Baik, jadi dalam pemberian pola asuh terhadap ketiga ananda ini apakah pola asuh yang seperti apa yang sudah terapkan sehingga Masya Allah ya kalau kita lihat dari kepribadian dari masing-masing ananda ini sangat luar biasa. Ini tentu karena ayah bunda juga luar biasa. Bagaimana Bunda pola asuh dari ketiga ananda? Iya Ustazah Pipin. Jadi saya punya 3 anak yang tiga-tiganya berbeda karakternya, Kita melihat karakter anak itu dari yang dominan yang dia ada dalam dirinya, kita melihat oh anak saya dominannya di sini gitu kan. Saya memberikan pendidikan, buktinya sekolah saja sama gitu loh. Saya memberi, apalagi di rumah, saya memberikan pendidikan yang sama, sekolah yang sama kepada ketiga anak, tapi saya memiliki 3 anak dengan kepribadian berbeda. Anak yang pertama saya cenderung awalnya dia introvert, anak yang tertutup, yang dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri. Kemudian anak kedua ambivert ya, yang ambivert yang dia tidak terlalu pendiam dan juga tidak terlalu ramai gitu loh, jadi sedang-sedang saja. Dan yang anak ketiga ekstrovert, yang cenderung lebih sosialnya lebih tinggi, menyenangkan, dan dia cenderung apa ya, anaknya rame gitu loh, rame, dan dia bisa merangkul abang dan kakaknya. Jadi saya mengedepankan apa yang dominan dalam si diri anak, itulah yang saya kembangkan gitu loh. Misal waktu itu anak yang pertama dengan introvert, saya melihat berarti anak ini hobinya di bidang eksak, karena introvert cenderung ke bidang eksakta barangkali. Dan memang ternyata di sekolah dia dominan dalam kegiatan matematika, komputer, kan ya, nilainya besar terus. Ya dan alhamdulillah itulah yang sampai sekarang dia bisa berprestasi dalam bidang tersebut. Dan anak yang kedua yang ambivert, yang senang, ini agak istimewa karena dia potensi otak kanannya bagus. Ya dia cenderung ke seni. Dia cenderung ke seni, dia bisa menggambar, dia bisa mewarnai, dan saya kembangkan itu dengan mengikutkan dia ke kursus ya, biar potensi yang ada dalam dirinya berkembang. Karena saya suka baca ya Ustazah Pipin, masih sering belajar kita.
karena mendidik anak itu PR besar ya bagi kita orang tua. Apalagi saya yakin sih setiap Allah menganugerahkan menitipkan anak kepada kita kan berikut dengan potensinya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan anak satu, anak nomor dua dengan anak nomor tiga. Berikut dengan potensinya pasti. Jadi ya saya ikuti saja itu. Kemudian Syauki yang kecil, dan nomor tiga yang anaknya mungkin secara kognitif tidak seperti abang dan kakaknya, tapi saya percaya dia punya potensi lain dalam bidang lain gitu loh Kak. Dan itu saya mendidik dan saya arahkan mereka, perkembangan mereka sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. Yang terpenting bagi saya seorang ibu dalam menjalani setiap tahap perkembangannya anak-anak saya mampu menjalani tugas-tugas perkembangannya dengan baik gitu. Masya Allah, luar biasa. Baik, kalau melihat dari pola pengasuhan yang luar biasa dari tiga anak yang memiliki karakter yang berbeda seperti itu ya di rumah. Kemudian kalau dikaitkan dengan sekolah, apakah sejalan Bu? Apa yang diberikan oleh sekolah gitu ya dalam ketiga karakter yang berbeda, kemudian dengan pola asuh yang kita terapkan di rumah, apakah sejalan? Pasti Ustazah Pipin. Karena saya merasakan saya menitipkan anak di sekolah kan tidak sepenuhnya saya percayakan kepada sekolah. Tetap saya mengutamakan pendidikan terutama itu pasti datangnya dari rumah. Saat pendidikan di sekolah tidak sinkron dengan yang di rumah atau yang di rumah tidak sinkron dengan yang di sekolah, anak tidak akan bisa. Anak akan mengalami galau, barangkali bahasa sekarang ya. Sementara dia di sekolah dia mendapatkan pendidikan yang kita sudah yakin bagus, tapi kalau kita tidak menerapkan di rumah, saya yakin itu tidak akan bisa gitu ya. Kemudian juga karena sepenuhnya kita kan tidak bisa melepaskan pendidikan anak di sekolah. Tetaplah ayah bundanya yang menjadi pendidik terutama di rumah. Karena sebagian waktu anak itu ada di rumah bersama kita. Karena sebagai anak hanya beberapa jam kita titipkan, tapi setidaknya dengan kita sekolahkan di tempat yang baik telah membantu kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak. Apalagi di SDIT Permata Bunda 3 yang memang saya sangat terbantu sekali dalam bidang agama ya Ustazah Pipin. Anak-anak sholat tidak perlu disuruh lagi, anak-anak mengaji sudah mereka sudah sudah tahu kewajibannya. Karena memang pendidikan agama bagi saya sangat paling nomor satu sekali, karena saya yakin dengan agama yang dimilikinya, dengan nilai-nilai agama yang sudah tertanam dalam dirinya, apapun hantaman godaan nanti yang akan menerjang mereka di luar sepengetahuan kita, itu insya Allah mereka bisa kembali dengan cepat gitu loh. Karena kita kan nggak bisa mengawasi mereka 24 jam, kita hanya titipkan anak-anak kita kepada Allah kan Ustazah Pipin. Seperti itu barangkali Ustazah Pipin. Ya luar biasa ya, memang pola pengasuhan di rumah dan sekolah memang harus sejalan ya, betul tadi ya. Baik, kemudian Bunda, kalau melihat perkembangan dari ketiga anak ya luar biasa, terutama untuk kakak Gaza ya, ini ketiga-tiganya punya prestasi yang luar biasa ya. Masya Allah ya, kakak Gaza jadi seorang hafiz Quran. Alhamdulillah. Bunda, ya. Terima kasih. Masya Allah, ini menjadi anugerah terindah yang pasti semua orang mengidamkan punya seorang anak yang menjadi hafiz Quran. Dan ini Masya Allah Bunda Gaza ya, Bunda Gaza anandanya sudah hafiz di kelas 3 SMP. Dan prestasi yang luar biasa yang tentu menjadi dambaan bagi semua orang. Dan kabarnya Ananda juga sudah diterima di salah satu universitas. Ya, dalam proses ya Ustazah Pipin. Universitas apa tuh? Kemarin yang disubmit Carnegie Mellon University di Pennsylvania, Amerika. Masya Allah di Amerika. Sama University British Columbia di Kanada. Mohon doa apapun yang terbaik, apapun keputusan lah itulah yang terbaik buat Gaza barangkali. Kalaupun belum berkesempatan tahun ini, siapa tahu nanti rezekinya di S2-nya di luar negeri. Iya. Ini udah luar biasa. Iya, saya bilang sama Gaza, tidak semua orang memperoleh kesempatan ini, Bang.
Jadi karena kesempatan ini ada, kenapa nggak kita manfaatkan? Setidaknya ini jadi pembelajaran, jadi pengalaman bagi kita bagaimana mengurusi begitu rumitnya mengurusi beasiswa program belajar ke luar negeri. Jadi pembelajaran yang sangat berharga, Ustazah Pipin. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mana apapun itu pasti yang terbaik buat Gaza gitu, Ustazah Masya Pipin. Allah. Luar biasa, prestasi yang luar biasa ya, yang insya Allah kami doakan Ya, mudah-mudahan Ananda Gaza ini nanti bisa amin, amin. betul-betul berhasil sesuai dengan apa yang Ya, dicita-citakan. Tentu cita-cita Ananda dan ayah bunda iya, ya, Masya Allah. itu Pak berkat dari support dan dukungan dari guru-guru SD di sini di Permata Bunda 3 Ustazah Masya Pipin. Allah. Benar-benar support banget bagi Gaza gitu loh, karena Gaza juga motivasi menghafal ya dari SD sudah Iya, memiliki iya, iya. motivasi untuk menghafal Al-Qur'an gitu loh. Al-Qur'annya Insyaallah. ya, Masya Allah. Ini adalah salah satu keberkahan ya, Iya. seseorang yang dekat dengan Al-Quran, seseorang yang menjadi ahlul Quran, insya Allah ya, keberkahannya Iya, diberikan amin. Iya, kemudahannya dalam insyaallah. setiap urusannya, Iya, insya Allah. insyaallah Luar Ustazah Pipin. biasa. Baik Bunda, ini termasuk prestasi yang sangat luar biasa yang Ananda raih juga Bunda gitu ya, Ya, juga insyaallah. Bunda. Terus kemudian terkait dengan program-program yang ada di SDT Permata Bunda. Menurut Bunda, program apa yang paling berpesan memberikan dampak positif pendidikan untuk anak-anak? Ya, banyak program di SDIT Permata Bunda yang sangat support dengan perkembangan anak. Saat anak di kelas bawah kita sebutnya ya, kelas 1, 2, 3, saya sangat senang anak mendapatkan program ADD waktu itu ya, aku dan diriku ya. Mereka bisa mengenal dirinya yang ringan-ringan lah, yang simple, yang memang sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian bertambah usianya di kelas atas, mereka mendapatkan MRT menuju remaja tangguh, dan itu saat-saat yang berat mungkin bagi guru dan orang tua, melewati tahap anak pubertas yang dengan keegoannya, dengan sifat egosentris anak, keakuannya yang sedang tinggi, mereka tahap-tahap tumbuh dan berkembang di usia itu mungkin sangat berat. Saya khususnya sebagai orang tua sangat terbantu dengan program itu. Bagaimana si anak bisa mengerti tentang ya bagaimana perkembangan tubuhnya, ciri-ciri perkembangan pubertasnya, seks sekundernya, ini ya Ustazah Pipin. Jadi itu sangat membantu. Saya saja sempat beli buku loh Ustazah Pipin, Masya Allah. karena saya untuk menjelaskan ke anak itu sesuai dengan usia dia, kan saya harus butuh cara gitu loh ya. Bagaimana menanyakan masalah mimpi misalnya ke anak laki-laki, apalagi anak yang pertama Gaza kan memasuki tahap itu tidak dekat dengan saya tidak melihat perkembangannya, pubertasnya seperti apa, jadi saya mesti belajar lagi bagaimana menanyakan masalah yang sangat sensitif bagi anak laki-laki dan anak perempuan gitu loh. Tapi ya itulah, insya Allah saya yakin dan percaya dengan nilai-nilai agama yang sudah tertanamkan, mereka bisa tahu gitu loh, bisa mengerti dan bisa meminimalisir dampak-dampak yang negatif. Karena saya yakin bahwa implementasi dari nilai agama yang mereka dapatkan adalah mereka bisa untuk mengelola diri, mengelola emosi, mengelola apapun yang bisa menginfluence hal-hal buruk yang ke dalam diri mereka gitu. Tantangan betul, pergaulan Ustazah Pipin, pergaulan yang kita tidak tahu ya di luar sana, yang di usia pubertas mungkin temannya lebih mereka percaya dibandingkan orang tua. Jadi bagi saya yang harus saya di rumah itu, saya ini bisa menjadi teman. Nah, jadi tidak ada yang ada rahasia dengan saya. Gaza ini bertambah usia, masalah handphone saya kasih privacy, karena memang di usia yang sudah remaja akhir menuju dewasa awal barangkali mungkin dia butuh privacy, tapi saya tetap memberikan kepercayaan sehingga anak tidak merasa terkekang, diawasi terus oleh bundanya. Yang nomor 2 yang sudah memasuki remaja ya, yang memang sudah remaja, karena perempuan, dia memberikan saya akses untuk masuk ke handphone dia, login ke media sosialnya, saya bisa login di handphone saya. Jadi saya sangat bisa memantau. Nah, kalau yang kecil itu memang sepenuhnya dalam pengawasan saya, karena memang
yang dia unduh, apapun yang dia upload di gadget dia harus izin dengan saya kan ada link orang tua yang terhubung dengan orang tua gitu loh Masya Ustazah Pipin. Allah, ini luar biasa, sahabat Prabu Tiga. Ini pendidikan luar biasa untuk anak-anak ya, Masya Allah. Iya, Mulai dari perkembangannya, termasuk pergaulan, termasuk pergaulan, kebijakan menggunakan gadget juga luar gadget, biasa. Betul-betul Bunda perhatikan ya dari betul. eh, usia Ya, seperti itu iya, ya. Ada yang memang sudah diberikan sepenuhnya, iya, ada yang sudah setengah setengah dipantau seperti itu, dipantau, Masya Allah. ada Yang yang dalam terkecil masih dalam sepenuhnya pengawasan dalam penuh. pengawasan. Ini luar biasa ya. Eh, dan kemudian Bunda di luaran sana seperti itu ya, Iya, tentu banyak juga problematika yang dihadapi oleh orang tua ya betul, dalam menghadapi tantangan zaman seperti betul. ini gitu ya. Kalau kita lihat terutama untuk masalah gadget Iya, tadi ya. betul. Kalau Bunda Masya Allah luar biasa bisa kita contoh seperti itu ya, bagaimana memberikan Iya, batasan-batasan batasan. terhadap penggunaan gadget Betul. terhadap ananda-anandanya. Masya Allah. Ah, Mungkin ada tips Bunda untuk ayah Bunda di rumah yang bagaimana Bunda bisa berhasil memberikan batasan-batasan dalam penggunaan gadget ya, gitu. ya itu yang pertama saya meminta mereka sedapat mungkin tuh menjadikan saya teman. Teman. Saya pun mereka punya media sosial apa, saya pun harus punya. Masya Allah. Saya harus bisa akses ke media sosial mereka, gitu kan ya. Kemudian saya juga anak-anak sekarang kan banyak banyak ilmu-ilmu yang mereka dapat yang nanti bisa aja mungkin orang tuanya nggak ngerti gitu ya. Betul, Saya nggak mau Ustazah Pipin. Gitu ya, Jadi Masya Allah. karena saya menganggap mereka teman, ini apa sih Kak? Ini Bunda juga mau sih Kak, gitu kan ya. Apalagi saya kebetulan mengajarnya di SMA, Ustazah Pipin. Kalau saya ada hal yang mungkin sangat privasi yang saya nggak enak bertanya sama si anak-anak di rumah, saya tanya siswa saya dong. Ini anak saya begini kira-kira apa? Iya, saya tanya siswa saya kan ya. Oh, ini loh Bunda gini-gini ini Bunda nggak make sense. Apa yang make sense? Oh, nggak masuk akal. Karena kan bahasa-bahasa anak sekarang ini ya Ustazah Pipin ya. Jadi saya itu apapun itu saya berusaha mereka terbuka. Saya terbuka. Dan kemudian yang kedua kita memang harus komit Ustazah Pipin. Kadang-kadang kita orang tua udah bikin aturan, kita yang melanggar sendiri. Sehingga anak-anak berpikir, udahlah, nanti bilang Bunda kan main handphonenya cuma 1 minggu kalau yang kecil ya. Nanti paling Bunda kasihan sama aku. Paling nanti Bunda kalau pergi nanti kasih aku. Iya. Jadi memang kita harus komit dengan apa yang sudah kita terapkan. Dek, hari Senin sampai Jumat ada yang nggak usah main dulu. Nanti Bunda pulang sekolah Jumat, habis ngaji malam, boleh Bunda kasih handphone. Dia boleh main sampai Sabtu, sampai Minggu setengah hari ya Dek ya. Dan itu harus tega Ustazah Pipin. Karena kita udah tega, kita pun harus berkorban. Dalam artian berkorban dalam tanda petik, kita harus pengganti dari gadget yang kita tahan tadi, kita harus mendampingi mereka. Karena nanti mereka udah habis belajar, bengong ya. Kadang-kadang saya di rumah ada congklak ya Ustazah Pipin, main congklak, iya main catur ya. Karena konsekuensi saya tidak mengizinkan dia gadget gitu loh. Tapi memang anak pertama kedua memang saya tidak bisa membatasi dalam artian mereka kebutuhan mereka sudah mungkin di gadget, iya berbeda gitu kan ya. Tapi fokus saya untuk komitmen tadi itu yang terfokus yang kecil, yang nomor 1 nomor 2 tetap kalau ada urusan keluarga tinggalkan handphone. Tinggalkan handphone tetap waktu kebersamaan itu sekarang kan kita miris ya Ustazah Pipin gara-gara gadget itu kebersamaan keluarga berkurang, saat berkumpul semua sibuk main handphone. Nah, itu yang kita minimalisir karena kita tidak akan bisa membuatnya seperti zaman kita dulu. Karena memang sudah budayanya sudah sangat berbeda kan Ustazah Pipin. Jadi ya yang penting kita membatasi yang memang sesuai dengan pada zaman sekarang aja gitu loh Pak. Masya Allah, tips yang luar biasa ya. Selain memang menjadikan anak itu sebagai sahabat, kita sebagai orang tua juga harus bisa berkomitmen ya dengan apa yang sudah kita sepakati terhadap ananda. Termasuk kita juga harus berkorban ya. Betul. Kalau kita membatasi penggunaan gadget, kita juga harus bisa mendampingi anak. Iya. Dan satu lagi Ustazah Pipin, saya mengusahakan pulang dari sekolah, saya dari kerja, saya tidak mau mengurusi urusan kerjaan. Dalam artian kalau tidak terlalu urgent, saya harus fokus kepada anak-anak. Nah, jangan
sampai setelah saya pulang saya capek harus mengurusin ini anak-anak, sementara saya merasa nanti mereka bunda sedih, kesedihan dalam diri mereka. Jadi saya berusaha tidak ada urusan kerjaan lagi saat saya sampai di Saat di rumah. rumah. Ya. Luar biasa. Masya Allah. Baik, sahabat Prabu Tiga, Masya Allah luar biasa ya perbincangan dengan Bunda Gaza, Bunda Saukil ya, memberikan banyak motivasi untuk kita bagaimana mendidik anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi, Amin, amin. termasuk kedekatan ya Bu, Iya. kedekatan dengan anak-anaknya. Masya Allah. Baik Bunda, mungkin yang terakhir, apa harapan Bunda ya untuk sekolah SDIT Permata Bunda 3 ke depannya agar pendidikan ini bisa terus berkontribusi, memberikan yang terbaik untuk masyarakat umum dan masyarakat luas seperti itu, seperti apa harapan? Ya, baik. Ini saya sedih sebenarnya. Ini tahun-tahun terakhir saya di Permata Bunda. Setelah 12 tahun 12 saya tahun. menjadi keluarga besar Permata Bunda, saya merasakan hasil yang sangat baik untuk anak-anak saya dengan saya menyekolahkan 3 anak saya di sini, dan alhamdulillah mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang sangat baik. Saya yakin kedepannya Permata Bunda akan menjadi sekolah rujukan bagi semua orang tua, dan bagi semua orang tua saya sebagai ibu 3 anak yang telah menyekolahkan anak di sini, saya pastikan sekolah di Permata Bunda 3 benar-benar akan membantu, akan memberikan pendidikan agama, akan memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa untuk anak. Dengan ustadz dan ustazah yang membimbing, mengajar penuh cinta dan kasih sayang, insya Allah anak-anak kita bisa memperoleh pendidikan lahir dan batin yang baik di sekolah ini. Dan mudah-mudahan Permata Bunda 3 tetap baik lah ya Ustazah Pipin, tetap bisa memberikan pendidikan bagi anak-anak yang dititipkan di sini oleh orang tua, sehingganya orang tua tidak galau lagi mencari sekolah saat memikirkan anak masuk SD. Yang terpikir adalah Permata Bunda 3 gitu loh Ustazah Pipin. Luar biasa. Masya Allah. Baik sahabat Prabu 3, insya Allah obrolan yang sangat luar biasa ya, walaupun singkat tapi punya makna yang begitu mendalam ya. Insya Allah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, dan kedepannya semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi ya, baik untuk Bunda sekeluarga ya. Insya Allah mudah-mudahan semoga keluarga senantiasa dalam keberkahan Allah ya. Amin. Dan doa juga mudah-mudahan senantiasa berkumpul baik di dunia maupun di surga nanti. Insya Allah. Insya Allah itu adalah cita-cita kita semua. Dan untuk SDIT Permata Bunda 3, semoga senantiasa bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi ya bagi orang tua yang ingin mendapatkan pendidikan terbaik insya Allah. Baik Bu, insya Allah cukup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas motivasinya. Mudah-mudahan insya Allah silaturahim tetap terjaga. Iya betul. Sekali lagi terima kasih sudah Bibi. Terima kasih telah memberikan pendidikan bagi anak-anak saya khususnya, dan semua orang tua yang telah beruntung menitipkan anak di Permata Bunda 3 insya Allah. Terima kasih sudah Bibi. Baik, terima kasih. Insya Allah kita cukupkan. Terima kasih banyak sahabat Prabu 3. Insya Allah kita berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.